Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, selamat pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu ya. Oke teman-teman, hari ini kita akan belajar tema 8, daerah tempat tinggalku, subtema 1, lingkungan tempat tinggalku, pembelajaran 5. Yuk teman-teman, siapkan alat tulismu, buku tulismu, dan buku cetakmu. Sudah? Oke. Selanjutnya, kita berdoa terlebih dahulu ya teman-teman. Berdoa, dimulai. Berdoa, selesai. Teman-teman, jaga kesehatan selalu ya, dan tetap semangat belajar. Kompetensi dasar pada pembelajaran 5 terdiri dari muatan pelajaran PPKN, Bahasa Indonesia, dan SPDP. Kegiatan pembelajaran yang akan dilaksanakan meliputi mengamati lingkungan tempat tinggal, membaca teks cerita fiksi, mengidentifikasikan tokoh utama dan tokoh tambahan, dan mengidentifikasikan tempo pada lagu. Muatan pelajaran yang pertama yaitu PPKN, mengetahui letak daerah tempat tinggal pada peta. Teman-teman, kita tahu bahwa setiap individu memiliki perbedaan dengan individu lainnya. Perbedaan itu dapat berupa daerah asal tempat tinggal, seperti keragaman daerah asal teman-teman Caca. Kita dapat mengetahui letak daerah tempat tinggal melalui peta. Selanjutnya, kita lingkari letak daerah tersebut, seperti yang Caca lakukan. Tempat tinggal Caca berada di Pulau Jawa, tepatnya di Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Kebumen. Pada pembelajaran sebelumnya, kamu telah mempelajari tentang keragaman karakteristik individu. Kamu telah mempelajari karakteristik individu yang berupa keragaman fisik dan keragaman kegemaran di lingkungan keluarga. Sekarang, mari kita pelajari keragaman sifat individu. Apa saja sifat individu yang telah kamu ketahui? Nah, teman-teman bisa amati ya gambar-gambar berikut ini. Dan kalian juga bisa mengidentifikasi keragaman sifat individu berdasarkan gambar berikut ini. Perbedaan sifat kadang mudah menimbulkan perselisihan. Namun, kita harus bisa menghadapi perbedaan tersebut dengan baik. Misalnya, ada anggota keluarga yang memiliki sifat malas. Kita dapat menasihatinya dengan kata-kata santun dan mengajaknya melakukan kegiatan bersama-sama. Selain itu, kita harus bisa bersabar jika ada yang mempunyai sifat pemarah. Kita tidak boleh menghadapi kemarahan dengan sikap kasar. Kemarahan dihadapi dengan kemarahan hanya akan menimbulkan keributan. Nah, teman-teman, berikut manfaat keragaman sikap dalam keluarga. 1. Mengurangi perselisihan karena sifat yang sama. 2. Membuat kita belajar menerima orang lain apa adanya. 3. Membuat keluarga tetap rukun dan harmonis. Muatan pelajaran yang kedua yaitu bahasa Indonesia. Teman-teman, kita akan menentukan jenis cerita fiksi berdasarkan cerita yang akan kita baca. Cerita yang akan Caca baca yaitu Kisah Putri Tangguh. Dengarkan baik-baik ya teman-teman. Di sebuah daerah di Jambi, tinggallah Putri Tangguh bersama suami dan 7 anaknya. Putri Tangguh memiliki sepetak sawah yang ditanami padi. Setiap selesai panen, padi di sawahnya selalu muncul dan siap dipanen kembali. Ketujuh lumbung Putri Tangguh hampir penuh menampungnya. Saat panen terakhir, Putri Tangguh beserta keluarganya memasukkan hasil panen ke gerobak. Dia yakin padinya cukup untuk beberapa bulan ke depan. Dalam perjalanan pulang, Putri Tangguh jatuh terpeleset karena jalanan licin setelah hujan.
Putri Tangguk mengambil padi dari gerobak dan menebarnya di jalan. Melihat perilaku ibunya, anak sulungnya heran. Putri Tangguk menjelaskan bahwa padi-padi itu ia gunakan sebagai pengganti pasir agar jalan tidak licin. Suaminya menasehati agar tidak membuang-buang makanan. Namun, Putri Tangguk membantah. Ia tidak ingin terjatuh lagi hingga tulangnya patah. Dalam tidurnya, Putri Tangguk bermimpi didatangi segerombolan padi. Mereka merasa terhina karena telah dibuang di jalan sebagai alas jalan pengganti pasir. Mereka juga merasa tidak dibutuhkan lagi karena seharusnya dipanen untuk dimakan, tetapi justru dibuang sembarangan. Putri Tangguk menyesali kesombongannya dan meminta maaf. Padi-padi itu meminta Putri Tangguk dan keluarganya untuk bekerja keras mengolah sawah. Lalu menanam padi kembali dan menunggu waktu panen. Keesokan harinya, Putri Tangguk mengajak keluarganya untuk mengolah sawah dan menjaga padi dengan baik. Nah, teman-teman, kita sudah menyimak cerita fiksi kisah Putri Tangguk. Cerita fiksi tersebut termasuk cerita rakyat yang berjenis legenda. Sebab kisah Putri Tangguk berisi cerita yang dipercaya benar-benar terjadi oleh masyarakat setempat. Cerita tersebut juga berkaitan dengan kejadian di suatu tempat. Selanjutnya, kita sudah pernah belajar tentang jenis tokoh dalam cerita fiksi. Kita ingat bahwa tokoh dalam cerita fiksi dapat kita kelompokkan menjadi dua, yaitu tokoh utama dan tokoh tambahan. Kali ini kita akan mengenal jenis tokoh berdasarkan sifatnya. Kita dapat membedakannya menjadi dua, yaitu tokoh protagonis dan tokoh antagonis. Supaya makin jelas, mari kita perhatikan pembahasan berikut. Tokoh protagonis adalah tokoh yang memiliki sifat baik hati. Sedangkan tokoh antagonis adalah tokoh yang memiliki sifat buruk atau sifat jahat. Muatan pelajaran yang ketiga yaitu SBDP. Kita akan belajar mengenal tempo dan tinggi rendah nada. Yang pertama adalah tempo. Tempo adalah cepat lambatnya lagu saat dinyanyikan. Kecepatan sebuah lagu dapat diukur dengan alat yang disebut metronom Maelzel. Metronom Maelzel dapat memberikan petunjuk seberapa cepat atau lambatnya lagu dinyanyikan dalam satuan mm. Berikut ini pembagian pengukuran tempo lagu berdasarkan alat ukur tersebut. Yang pertama ada tempo lambat, contohnya lento. Yang kedua, tempo sedang, contohnya andante. Yang ketiga, tempo cepat, contohnya allegro. Misalnya, kita mengukur lagu Timang-Timang Anakku Sayang dari daerah Jambi yang bertempo andante. Kecepatan tempo andante adalah 72 sampai 76 m. Artinya, lagu tersebut harus dinyanyikan dalam kecepatan 72 sampai 76 ketukan yang tetap dalam waktu 1 menit. Dalam metronom Maelzel, kecepatan lagu 72 sampai 76 mm termasuk tempo sedang. Yang kedua, tinggi rendah nada. Selain tempo, saat bernyanyi, kita juga memperhatikan tinggi rendah nada. Cara bernyanyi untuk mencapai ketepatan bunyi dari tiap nada dapat disebut dengan intonasi. Bunyi nada yang tepat akan menghasilkan suara yang enak didengar dan tidak sumbang. Kita dapat berlatih intonasi dengan menyanyikan nada-nada berikut. Dengan tempo lambat, sedang, dan cepat. Ayo, kita nyanyikan secara berulang-ulang. Kita perhatikan ya tinggi rendah nadanya sehingga menghasilkan intonasi yang baik dan tepat.
Selanjutnya, kita akan menyanyikan lagu sesuai tempo dan tinggi rendah nada. Kali ini, kita akan berlatih menyanyikan lagu yang berjudul Injit-Injit Semut. Lagu tersebut memiliki dengan nada dasar C sama dengan Do. Terdapat pula tanda birama 4/4, yang berarti dalam satu birama terdapat 4 ketukan. Lagu ini akan kita nyanyikan dengan tempo agak cepat. Yuk teman-teman, simak lagu berikut ya. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita sudah selesai belajar pembelajaran 5. Terima kasih teman-teman semua sudah belajar bersama Caca. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Kerjakan tugasmu segera ya, dan kumpulkan pada guru hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.